Selamat semua ya. sore. Ini mumpung hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul ya, kita bisa ngobrol ya. Kali ini pertama kita ngobrol-ngobrol. Ini kita adakan dengan tujuan untuk kita bisa tahu ya langsung dari sumbernya gitu kan ya. Gimana caranya goeser ini bisa berpartisipasi ya, mencegah penyebaran atau penularan COVID-19. Ya, jadi kita nggak pengen ya nanti imbasnya malah kejelek ke goeser gitu kan ya. Kita juga sering lihat kan, oh begitu dibukanya ada apa, GBK, bukanya ada Car Free Day ya, budak. Nah sehingga terkesan bahwa wah ini kok nggak paham, nggak ngedukung gitu kan ya. Ya emang pada kangen, pada pengen olahraga, tapi kok tidak menjalankan gitu kan ya. Nah, jadi kita di sini undang teman-teman dokter ya, beberapa juga goeser ya, goeser untuk sharing ya. Nah, ini sharing sama kita gimana sih caranya supaya kita sebagai goeser ini ya bisa berpartisipasi dalam ikut mencegah penyebaran COVID-19 ya. Walaupun sekarang juga lagi apa pelonggaran ya, lagi pelonggaran, tapi tetap juga gimana kita mendukung gimana supaya itu tidak terus menyebar ya. Terlebih yang disarankan oleh pemerintah adalah untuk olahraga, khususnya untuk bersepeda ya, difasilitasi. Nah ini kita jangan sampai nanti jadinya kontraproduktif dengan adanya kita difasilitasi dan malah kita nanti yang nggak care, kita yang nggak itu. Nah makanya beberapa teman-teman ini kita undang ya, teman-teman dokter ya, kemudian juga dari apa Om Arifin ya dari Good Right juga kita undang gitu kan ya, karena juga yang care terhadap pencegahan COVID ini ya, kemudian juga dari Om PI ya, ya sumber kita gitu ya, ada Om PI gitu kan ya, itu juga yang tetap aktif bersepeda terus ya, dalam wabah COVID pun tetap aktif bersepeda gitu kan ya. Nanti bisa share ya. Tante Ipung ya, yang dari ketua umum ya, dari Tripod Owner Community ya, yang juga kemarin juga mengeluarkan Goes Smart-nya ya. Jadi kita Goes di masa transisi ini gimana Goes-nya mesti smart, nanti bisa dijelaskan oleh Tante Ipung. Jadi kita semua di sini kita undang untuk bisa kita dengar langsung gimana sih supaya goeser ini bisa berpartisipasi ya. Gitu. Juga ada nanti beberapa rekan-rekan ya, rekan-rekan dokter ya, teman-teman dokter, ada di sini Dokter Buyung ya, Dokter Buyung Absa, ya, spesialis penyakit dalam, ada juga Dharma, spesialis paru ya, dan juga ada Dokter Pasa ya, tadi masih di perjalanan karena kemarin dari Surabaya ke Jakarta ya, mikir sendiri, nanti kalau udah sampai mungkin akan juga bergabung gitu kan ya. Dari komunitas-komunitas juga kita undang untuk saling sharing di sini. Itu teman-teman kita langsung lanjut ya pada pembicara kita yang pertama ya, pembicara kita pertama pada sore hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai tata tertibnya, ini emang kita sengaja mute mic-nya untuk bergabung. Nanti kalau mau ngomong bisa di unmute atau bisa sampaikan di chat room ya pertanyaannya, sehingga nanti pembicaraan dari narasumber tidak terganggu. Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai pembicara kita. Langsung kita pada pembicara pertama ya, ke Dr. Buyung ya. Ini kita semasa COVID ini terakhir-terakhir ini sering mendengar berita ya, teman-teman goeser itu yang apa tiba-tiba meninggal ya kan waktu goes gitu kan ya. Nah ini yang disalah-salahkan seringkali karena disuruh harus pakai masker ya kan, karena apa dia ini itu dan sebagainya ya. Nah padahal dari berita dua minggu lalu ya, itu kita dengar itu berturut-turut hari Sabtu dan hari Minggunya dia meninggal. Nah itu deteksinya jantung. Makanya di sini kita undang Dokter Buyung yang spesialis penyakit dalam ya. Nah itu mungkin bisa share nih Dokter Buyung ya. Gimana nih kita bisa
olahraga itu dengan sehat dan tahu bahwa kondisi kita juga sehat nih ya, khususnya jantungnya gitu kan ya, organ dalamnya ini kan. Karena seringkali kan yang di apa kenanya itu karena kena jantung, rata-rata mereka jantung gitu. Mungkin Dr. Buyung bisa share ya kepada kita gimana indikatornya supaya kita bisa tahu bahwa ini kita goesnya ini nggak akan kena ke jantung kita, nggak kena ke organ dalam kita. Gitu. Silakan, Dr. Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mohon izin para senior, ya. Saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana goes untuk jantung supaya tetap sehat. Saya share screen ya, Om Niko. Oke, monggo. Ini dimatiin nih. Nah. Saya stop saya dulu. Oke, coba. Ya. Kenapa harus foto itu? Ini biar jantungnya makin berdetak lebih cepat. Jadi adrenalinnya terpacu ya, Om. Makanya ini saya kasih judul yang agak ini sedikit ya, antara aku, sepeda, dan jantungku ya. Karena kadang-kadang kita naik sepeda, ikut-ikutan tren saja, tapi tidak lihat kemampuan diri kita sendiri ya. Jadi saya akan berikan sedikit tips goes yang aman buat jantung kita. Ya, teman-teman sekalian, ya. Sekarang ini makin banyak kegiatan olahraga, terutama bersepeda di masa pandemi COVID-19. Ya, orang banyak milih sepeda karena lebih lebih familiar ya. Sepeda itu lebih enak dibandingkan kalau mau harus lari gitu loh kira-kira. Ya, secara medis bersepeda itu memiliki resiko 15% lebih sedikit terkena serangan jantung daripada yang bukan pengendara sepeda. Ya, bukan berarti kalau kita bukan pengendara sepeda nanti bisa gampang lebih kena serangan jantung, tidak. Tapi sudah diteliti orang bahwa kalau kita melakukan olahraga sepeda itu resiko untuk terkena serangan jantung lebih sedikit. Nanti akan kita lihat kenapa malah dia bersepeda malah kena serangan jantung, ya. Kalau kita bersepeda secara rutin, maka ini akan memperkuat otot jantung kita, paru-paru, dan memperbaiki sirkulasi darah di tubuh kita. Dan secara signifikan akan menurunkan kadar lemak darah. Selain itu, sepeda dipilih ya karena memiliki low impact. Olahraga yang memiliki low impact ini sepeda. Sehingga untuk mengalami cedera itu menjadi lebih kecil kalau kita bandingkan dengan olahraga yang lain. Misalnya olahraga sepak bola, apalagi ya olahraga bela diri, tentu saja itu yang high impact ya, langsung terkena ke tubuh kita akan mudah sekali terjadi cedera. Ya. Nah, seperti dikatakan oleh Om Niko tadi, ya. Ini banyak berita-berita yang tidak mengenakan ya tentang rekan-rekan para goeser atau pesepeda yang akhirnya berakhir dengan fatal ya, berakhir dengan kematian akibat serangan jantung. Untuk orang awam, biasanya serangan jantung itu dibagi dua. Jadi maksudnya serangan jantung atau heart attack dan gagal jantung, ini berbeda. Ya, serangan jantung itu terjadi akibat tersumbatnya aliran darah menuju ke jantung, sehingga menghentikan suplai oksigen ke jantung. Perlu diketahui bahwa di jantung itu ada pembuluh darah utama namanya arteri koroner, di mana kalau ini tersumbat, sehingga jantung akan kekurangan oksigen untuk bekerja. Kalau gagal jantung beda, dia fungsi pompa oleh jantung itu sudah mengalami gangguan. Ini penyebabnya macam-macam, ya. Yang paling sering adalah akibat hipertensi yang lama, kemudian adanya diabetes atau penyakit kencing manis, atau adanya
kolesterol, dan lain-lain. Ya, secara umum kasus serangan jantung terjadi 2 juta kasus per tahun, ya. Sementara untuk gagal jantung itu 150.000 kasus per tahun, ya. Lumayan, cukup banyak. Karena jantung ini tidak mengenakan adalah orangnya bertemu kita masih keadaan kondisi baik dan sehat, tapi tiba-tiba karena mengalami serangan jantung langsung mengalami kematian. Jadi ini menurut Dr. Stuart Graham, seorang ahli sport kardiologi dari Inggris, kita harus melihat bahwa ada 3 jenis orang yang berisiko tinggi mengalami serangan atau gagal jantung. Yang pertama yaitu orang yang mulai kembali berolahraga setelah beberapa lama berhenti dari gaya hidup aktif. Ya, nah ini saya tidak tahu berapa lamanya, karena kadang-kadang kita gara-gara COVID mungkin udah 2 bulan, 3 bulan tidak goes lagi, tiba-tiba langsung pengen goes, langsung ingin seperti performanya saat dia sebelum berhenti goes atau berhenti melakukan olahraga. Nah, ini sangat tinggi rentan untuk mengalami serangan atau gagal jantung. Golongan kedua ini adalah orang-orang yang ada kejadian atau riwayat pernah pingsan tanpa sebab yang jelas. Ya, ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter, karena kejadian ini bisa saja adalah tanda-tanda dari gangguan awal terhadap fungsi jantung. Yang ketiga, ini adalah atlet. Ya, apakah teman-teman di sini ada yang atlet? Nah, saya nggak tahu juga. Ya, yang saya tahu kita komunitas bersepeda itu adalah cari happy, bukan cari mati. Ya, jadi jangan terlalu bersemangat. Kalau atlet tentu saja akan berbeda, dia akan meningkatkan performanya secara berlebihan, ya. Bahkan ada yang atlet sampai harus melakukan latihan yang melebihi kapasitas kemampuannya, kadang memakai alat atau apapun bentuk latihannya yang alami mau artificial, ya. Ketiga golongan ini sebenarnya masih bisa meningkatkan kemampuan bersepedanya, tetapi yaitu tadi pertama perlu konsultasi ke dokter. Seperti kalau kita pernah baca bukunya Sun Tzu tentang The Art of War. The Art of War itu seni bagaimana memenangkan perang. Itu kita ketahui dulu musuh kita, ketahui diri kita, ketahui medan tempat kita bertempur. Maka kemenangan adalah suatu keniscayaan. Sama seperti ini kita mau goes, mau bersepeda. Ketahui dulu kondisi tubuh kita. Ya, apakah kita punya penyakit atau tidak? Nah, itu perlu konsultasi ke dokter. Lakukan general check up sehingga kita pastikan bahwa memang kondisi jantung kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, ketahui sepeda kita. Ya, sepeda kita bagaimana performance-nya. Ya, jangan sampai nanti kita timbul kecelakaan gara-gara sepeda. Yang terakhir tentu saja harus diketahui rute atau trek yang nanti akan kita lalui untuk melakukan latihan sepeda. Ya, nanti teman-teman yang lebih mengerti kondisi lapangan ya, itu bisa memberikan sharing masalah tersebut. Nah, untuk general check up, ya tentu saja nanti dokter yang akan menentukan apa jenis-jenisnya. Khusus untuk sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, nah itu nanti ada cek khusus. Misalnya mungkin kita perlu dilakukan elektrokardiografi atau EKG. Kemudian bisa dilakukan fototorak, fotoronsen, atau CT scan jantung. Nah, bisa juga dilakukan uji kemampuan jantung dengan melakukan treadmill, ya seperti itu. Atau mungkin dokter perlu memasang alat khusus di tubuh untuk mengetahui irama jantung kita, ya. Karena kadang-kadang jantung kita iramanya keroncong, tiba-tiba berubah menjadi rock, metal, atau jadi koplo, tentu sangat berbahaya sekali, ya. Nah, itu perlu diwaspadai hal seperti demikian pada saat kita akan bersepeda. Nah, ini kita lompat ke panduan buat para goeser ya. Ini sebenarnya beberapa pertanyaan sederhana pada saat kita mulai merasa saat bersepeda. Nah, kita tanya diri kita sendiri, jangan sok-sok jagoan lah, apa sok-sok kuat gitu, atau lihat teman-teman kita kok kuat. Itu kalau di Strava kayaknya jor-joran tuh ya. Om Hasil tuh hari ini 100, waduh, saya yang biasa 30 jadi minder nih. Saya biasa
standar 30 kilo. Apakah Anda pernah merasakan nyeri dada tiba-tiba saat bersepeda? Ya, jadi nyeri dada harus lihat pada saat bersepeda tiba-tiba goes, ya, ada dada saya nggak enak. Nah itu nanti perlu perlu konsultasi ke dokter. Nyeri dadanya bukan gara-gara lihat ada mantan ya, lagi naik sepeda lihat mantan atau lihat ada pasangan kita sama yang lain, wah tiba-tiba nyeri dada, wah bahaya, itu beda ya. Kemudian merasakan sesak napas yang tidak terjelaskan. Ini kok saya nggak biasa ya, sesak napas saya seperti ini. Biasanya goes ya sesak juga, napas terengah-engah, tapi kok tidak, agak sedikit berbeda. Nah itu yang harus kita waspadai. Kemudian kalau merasa pusing berkepanjangan, nah terengah-engah terus, bahkan setelah selesai latihan, atau misalnya sudah goes ya, udah istirahat, kok rasanya masih mengas ya, terengah-engah begitu. Nah ini perlu waspadai. Kemudian ya juga perlu diingat waktu pemeriksaan medical check-up, apakah kita punya kolesterol tinggi, ya, atau punya tingkat tekanan darah tinggi yang harus diwaspadai, ya. Apakah ada diabetes juga, punya penyakit kencing manis. Ya, kalau ada ketiga hal itu, ya hati-hati, ya, minta konsultasi dokter dulu. Apakah kondisi dalam keadaan baik, meskipun punya kolesterol, punya tekanan darah tinggi, diabetesnya terkontrol atau tidak, ya. Kemudian perokok atau mengalami kegemukan, ya sebaiknya sih kalau udah rajin berolahraga sebagai goeser ya jangan sampai merokok, itu tidak baik. Kemudian kita juga mungkin tujuannya sebagai goeser adalah untuk mengurangi kegemukan, bisa juga. Ya, atau mungkin kita perlu menanyakan pada keluarga kita apakah ada yang mengalami serangan jantung. Ya, siapa tahu nanti punya penyakit jantung bawaan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa kita gunakan untuk panduan kalau kita mau bersepeda sebagai olahraga yang kita pilih. Nah, untuk yang pertama, tipsnya adalah supaya kita tahu kemampuan jantung kita, ini kita harus tahu detak jantung kita, bagaimana detak jantung kita, iramanya. Nah, rumus yang digunakan, ini kita harus hitung dulu, detak jantung maksimal, atau bahasa Inggrisnya sih MHR ya, maximal heart rate, itu 220 dikurangi umur. Artinya kalau umur kita sekarang di posisi 220 kurangi 40, 180. Detak jantung maksimal kita hanya boleh 180, jangan sampai lebih. Ya, kalau sampai lebih bisa putus nyawa kita. Ya, itu detak jantung maksimal. Tapi untuk latihan, nah kita nggak boleh sampai detak jantung maksimal. Ya, ada batasnya. Ya, nah ini kalau kita mau latihan, ini dilihat dulu rekomendasi target detak jantung secara umum. Sekarang kalau kita bagi pegoeser pemula, ya kita nggak perlu yang berat-berat dulu karena kita baru awal. Ya, kita boleh latihan intensitas latihan sedang. Yang disarankan pada saat COVID-19 seperti ini adalah untuk meningkatkan status daya tahan tubuh kita atau imun kita adalah intensitas latihan yang sedang. Di mana ini adalah 50 hingga 70% dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau tadi kita hitung umur kita 40 tahun, 220 dikurangi 40 adalah 180. Maka kurang lebih 70%-nya dari jantung maksimal itu adalah intensitas yang bisa kita lakukan. Ya, sekitar 150 detak jantung kita. Ya, jadi nggak boleh melewati angka tersebut. Kalau misalnya sudah terbiasa latihan dengan intensitas latihan yang kuat, ya untuk para senior-senior yang sudah biasa genjot sepeda sampai 60-70 kilo satu hari, nah itu mungkin bisa latihan intensitas dengan latihan yang kuat seperti ini, 70 hingga 80% dari denyut jantung maksimal. Ya, untuk bagi para pemula, ya kita harus mulai dari yang ringan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, akan bisa kita lakukan sampai intensitas latihan yang kuat untuk kebaikan dari jantung kita sendiri. Nah, ini cara menghitungnya gampang sebetulnya. Kalau mau coba pada saat kita sebelum atau resting boleh dicoba, atau pada saat berolahraga apakah intensitas kita sudah cukup atau belum. Kita goes sebentar selama 10 menit, kemudian kita berhenti, kemudian letakkan ya ini dua jari tangan kita di sini,
ya di bagian pergelangan tangan. Kita hitung ya 15 detik aja kalikan 4 supaya cepat. Nah, nanti kita bisa lihat, oh latihan saya ini sudah masuk ke intensitas sedang atau berat atau makin masih ringan. Ya, oh kalau misalnya sudah cukup, kita teruskan dengan intensitas yang demikian. Ya, kalau misalnya memang merasa masih kurang, boleh ditambah, tapi tetap diingat bahwa kita tetap punya kemampuan sesuai dengan umur kita. Ya, kalau memang mengalami kesulitan untuk menghitung sendiri seperti itu, sekarang sudah banyak dijual alat untuk mengukur detak jantung. Ini bisa dipasang di sepeda kita atau dipakai seperti jam tangan, ya, sehingga nanti kita bisa tahu oh detak jantung kita berapa di situ. Kalau sudah melebihi batas belum? Kalau kita setting di tubuh kita misalnya 70% dari detak jantung maksimal, maka kita bisa setting di sini nanti akan ada alarm yang berbunyi jika kita melebihi detak jantung tersebut. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman yang memang sebelumnya memiliki faktor resiko untuk penyakit jantung seperti diabetes, darah tinggi, dan kolesterol. Ya, alatnya sih nggak berapa mahal ya, lumayan lah ya. Ini paling sekitar 500-600 ribuan lah. Nanti Om Niko bisa kok ini kita share ya di grup. Boleh. Nah, kemudian ada ini untuk kalau menghitung memakai zona intensitas kita. Tadi sebenarnya sama saja, ini hanya dari literatur lain saya ambil. Jadi cara mengetahui apakah intensitas latihan kita sudah cukup belum untuk tubuh kita. Karena tiap orang tidak sama, ya. Ada yang kuat, kayak Om Niko udah biasa, Om P udah ya. Nah, kalau saya nanti beda ya. Jangan menyamakan, wah mentang-mentang tentara harus kuat itu ya, enggak, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai latihannya. Untuk saya yang sudah lama tidak latihan, tentu saja saya harus mulai dari awal lagi begitu. Ya, ini misalnya zone 1 ini kita hanya cuma 64% dari detak jantung maksimal, ya. Jadi ini biasanya kalau kita lakukan pada awal-awal kita baru selesai COVID-19, kita lama tidak melakukan olahraga, nah kita harus sampai seperti ini, ya. Ini dulu untuk tahap awal. Nafas sama dengan keadaan normal. Kemudian kita bisa menambah kemampuan itu kalau sudah merasa lebih baik, ya. Nah, ini niat kita kalau untuk memperkuat kebugaran dan daya tahan endurance. Nah, ini kita bisa hitung. Zona 2 kita berada di sini. Yang ditandai dengan bisa masih berbicara kalimat pendek. Ya. Jadi untuk orang-orang yang baru masuk zona 1, kalau sudah kalimatnya cuma mulai putus-putus, ya, nah itu berarti Anda udah masuk ke zona 2. Nah, itu harus dikurangi dulu. Jangan langsung dipaksa. Ya, paling tidak nanti sekitar seminggu atau 2 minggu setelah terbiasa boleh masuk ke zona 2. Nah, demikian seterusnya. Ya, nanti untuk teman-teman yang sudah senior dan udah biasa di zone 3 dan zone 4, nah ini juga perlu perhatian, ya. Kalau kita ingin meningkatkan latihan ritme dan daya tahan di kecepatan tinggi, ya kita jangan terlalu banyak omong, misalnya masa kecepatan tinggi mau ngomong sama teman sebelahnya nggak mungkin, ya. Jadi kita konsentrasi ke latihan. Demikian juga seterusnya, ini biasa untuk atlet di zona 4, ya. Kalau zona 5 ini zona tinggi bisa dicapai, ya ini kadang-kadang bukan untuk kita lah, kita kan bukan atlet, misalnya. Jangan masuk ke sini, ya. Kita bagusnya di sini aja, di antara zona 1 sampai 3, ya. Di zona 4 boleh-boleh saja kalau untuk teman-teman yang sudah terbiasa sampai puluhan kilo atau ratusan kilo jarak yang ditempuh. Ini yang kata Dokter Buyung itu ya, kalau ngelatih junior-junior di tentara itu sambil latihan sambil nyanyi ya gitu ya. Nah, ini namanya tes bicara. Ya. Jadi kalau sedang melakukan aktivitas aerobik sedang, itu kita bisa lihat jika masih dapat bicara tapi tidak bisa bernyanyi sambil beraktivitas. Itu yang artinya kita sudah masuk ke intensitas sedang. Ya. Kalau yang nanti aktivitasnya makin tinggi, maka berbicara akan makin sulit. Jangankan suruh menyanyi, ya. Kalau dia ngomong aja udah susah, ya. Seperti itu.
Sebaliknya kalau kita masih dengar anggota kita masih bisa nyanyi sambil itu berarti latihan kita masih belum mencapai yang diinginkan, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ini adalah tips jantung sehat buat para goeser ya, yang sederhana saja yang saya ambilkan dari beberapa literatur. Yang pertama jelas adalah check up kesehatan. Nah, ini penting ya. Ya, supaya kita tahu posisi jantung kita berada di mana. Jangan langsung beli sepeda langsung genjot aja, jangan ya. Nah, kemudian pola latihan bersepeda yang teratur dan terukur seperti yang saya sampaikan tadi, ukur dengan denyut jantung maksimal tadi. Pola latihan juga harus teratur ya. Jangan seminggu misalnya seminggu sepedaan habis itu 2 minggu istirahat. Nah, itu tidak benar. Jadi diupayakan dalam 1 minggu itu ada latihan kalau menurut WHO 150 menit dalam 1 minggu. Kalau kita breakdown menjadi 5 hari saja artinya 30 menit. Jadi cukup 30 menit bersepeda, nah itu sudah sehat. Tapi untuk tataran yang pemula ya. Tapi kalau sudah jadi senior ya di dalam hal bersepeda bisa lebih ya. Kemudian sebelum bersepeda upayakan harus istirahat tidur yang cukup. Ya, jangan malamnya begadang, besok paginya mau sepeda. Nah, ini waktu tidur kita kurang sehingga sel-sel tubuh kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Kemudian juga asupan makanan yang sehat. Asupan makanan sehat ini tidak harus mahal. Ya, perbanyak sayur dan buah. Nah, hanya itu saja ya patokannya. Ya, minum susu boleh, itu sempurna. Maka disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kita lakukan manajemen stres dan emosi. Ya, salah satu fungsi bersepeda adalah kita bisa menekan emosi kita, stres kita, dan hormon endorfin akan keluar, itu akan membuat kita menjadi refresh kembali. Nah, kemudian jangan diabaikan tanda-tanda masalah jantung sekecil apapun, seperti yang saya sebutkan tadi, pertanyaan-pertanyaan sebelum kita melakukan bersepeda. Ya, untuk yang memiliki masalah jantung sebelumnya dan ingin mengikuti touring sama teman-teman yang mungkin mau touring ke luar kota pakai sepeda atau goes, harus selalu bawa obat-obatan pribadi. Ya, kemudian menggunakan tanda pengenal yang menginformasikan masalah jantung. Ya, jadi kalau di luar negeri sudah ada itu gelang khusus untuk pasien jantung atau pasien diabetes. Kalau di kita ini kadang-kadang orang malah menutup-nutupi, saya punya sakit ini, malu kalau ketahuan. Nah, itu nggak benar sebaiknya. Ya, atau kita nanti ada event gitu, kita mau ikut ya semacam event festival sepeda atau apapun, ya sebaiknya sebelumnya menyempatkan diri untuk medical check up. Saya kira itu saja dulu. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin ini ada tips film untuk para goeser ya. Bagaimana menolong teman kita saat terjadi serangan jantung. Ini siapa nih?
sendal Pak. Hah? Oh iya. Nah ya, itu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dr. Hamzah Buyung ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin baru bergabung, Dr. Buyung ini dinas di Rumah Sakit Angkatan Udara Halim, ya udah share tadi untuk gimana kita untuk berolahraga dengan sehat ya, khususnya untuk jantung. Jadi matur nuwun sekali lagi Dr. Buyung. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Buyung bahwa kita juga harus waspada terhadap jantung karena sebelumnya tadi ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dharma bahwa COVID itu tidak yang menyebabkan kematian itu bawaannya, gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang ke Dr. Dharma Rianto ya, dokter spesialis paru ya, yang berkutat dengan COVID gitu kan ya. Nah, bawaannya yang bikin masalah itu kan seringkali kan seperti itu. Nah, Dr. Dharma kan kadang waktu kemarin berita-berita itu terjadi kan nyala-nyalain, pertama nyala-nyalain masker ya kan, pakai masker nih gara-gara pakai masker, semua beritanya pertama nyalain masker. Nah, mungkin Dr. Dharma bisa share ke kita gitu kan ya, dengan pakai masker yang benar itu seperti apa sih dok gitu kan ya, dan apakah benar itu nanti masker itu juga ganggu sehingga jantung itu bisa terkena gitu gara-gara pemakaian masker yang kurang benar gitu. Silakan Dr. Dharma di Tenggarong ya, dari Tenggarong ini Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cycling ya. Saya hanya sharing aja terkait dengan pemakaian masker. Untuk pesepeda memang banyak kontradiksi ya dari berita-berita yang viral terkait bahwa kita naik sepeda tidak boleh pakai masker, nanti khawatir kalau terjadi gangguan sirkulasi oksigennya ke paru-paru hingga menyebabkan serangan jantung. Pada prinsipnya bukan masker yang sebenarnya yang harus kita salahkan, tetapi pemakainya sendiri. Apakah dia sudah punya penyakit bawaan sebelumnya atau sudah ada dasar gangguan fungsi jantung dan parunya. Jadi masker sebenarnya tetap kita pakai. Ada beberapa jenis masker yang sebenarnya kita bisa pakai. Yang paling sederhana adalah masker kain, yang kemudian masker bedah, yang tipe masker bedah, kemudian tipe masker N95, yang keempat adalah kombinasi antara masker dengan alat pendorong udara, atau itu kita banyak bilang alat penjernih udara dengan HEPA filter di situnya. Jadi buat teman-teman pada prinsipnya seperti tadi saran Dr. Buyung, sebaiknya adalah medical check up, terutama treadmill lah untuk para pesepeda. Setidaknya tergantung usianya dan punya riwayat sakit apapun. Jadi kalau memang mereka ada rencana goes jauh, ada event, sebaiknya melakukan treatment jantung. Nanti bisa dinilai kapasitas kemampuan jantungnya. Terus kemudian dalam treatment yang jalan kaki di mesin jalan itu akan ketahuan apakah ada serangan saat melakukan treatment itu. Itulah sebenarnya pencegahan untuk dalam hal serangan jantung ataupun kekurangan oksigen. Nanti bisa dinilai kemampuan VO2 max-nya berapa, kemampuan jantungnya berapa di situ. Untuk kita yang usia sudah 50 tahun ke atas sebaiknya seperti itu, melakukan medical check-up, terutama treadmill lah, untuk mengetahui VO2 max-nya sama kemampuan jantungnya. Kemudian dalam pemakaian masker, yang seperti kemarin itu, kalau masker memang kalau pakai masker kain terutama, untuk di daerah yang kawasan padat memang kurang memfilter ya, terutama kalau memang banyak di kawasan zona merah utamanya. Kalau kita kemudian lewat naik sepeda ke situ,
kalau kita pakai N95 terlalu sempit lubangnya sehingga asupan oksigennya kurang. Dan karena asupan oksigen yang kurang itulah menyebabkan kekurangan oksigen sehingga darah juga di dalam kandungan oksigen dalam darah berkurang. Dampaknya akan meningkatkan detak jantung yang berujung juga akan meningkatkan pergerakan napas. Ujung-ujungnya nanti kemudian terjadi penyempitan pembuluh darah jantung yang pada akhirnya akan menyebabkan serangan jantung. Itu yang sering terjadi pada pesepeda yang memakai masker yang dalam arti ini lubangnya yang terlalu kecil. Jadi kita ada dilema bagi para pesepeda. Kita mau pakai sepeda dengan masker yang kait, khawatir nanti tidak memfilter dengan jenis virus yang ada saat ini. Mau kita pakai N95 terlalu lubangnya terlalu kecil sehingga kapasitas oksigen yang kita serap terlalu juga kurang. Memang kemarin ada alternatif seperti teman-teman ada di internet ataupun di media sosial ataupun di toko jual online bahwa ada alat dengan alat filter masker dengan ada bantuan mesin yang akan mau mendorong aliran udara ke dalam masker tersebut. Itu memang kalau dalam penelitian, kebetulan saya tadi juga mencari jurnal ilmiahnya, ada di Jepang itu ada perbandingan. Pada hasil jurnal tersebut, tidak ada perbedaan jauh antara kita memakai masker dengan khusus tersebut yang punya eval filter dengan kemampuan mendorong oksigen dengan masker kain. Tidak ada, hanya ada selisih sedikit peningkatan dari heart rate, detak jantung dan peningkatan gerakan napasnya, frekuensi napas. Itu setelah 15 menit kita pakai, itu baru ada peningkatan. Tapi saat kita istirahat, resting, itu kita lebih cepat turun dalam hal detak jantung dan respirasinya, frekuensi napasnya, dibanding dengan masker yang biasa. Karena ada bantuan dari dorongan aliran oksigen tersebut ke masker. Bagi saya, untuk teman-teman, N95 jenis apapun tidak layak untuk dipakai di orang bersepeda. Kenapa? Karena tadi seperti saya sebutkan, lubangnya terlalu kecil untuk memberikan tarikan oksigen yang luas. Bagaimana dengan cara supaya kita dapat filter ya? Itu seperti ada alat, masker yang modern itu yang ada kipasnya ataupun tekanan aliran udara ke masker itu yang bisa membantu kita untuk bernapas dengan leluasa. Jadi seperti yang nanti Dr. Cak Niko sampaikan nanti dengan alat yang dia punya. Sebenarnya teman-teman kalau bisa seperti Dr. Puyeng juga sarankan, ya dalam hal pemakaian masker, kita juga harus punya alat seperti kalau dari saya mungkin ya harus punya alat saturasi oksigen. Jadi kita mengenai kadar oksigen darah kita saat memakai masker itu bagaimana. Kalau dalam saturasi oksigen kita turun sampai 95, sebaiknya kita istirahat, lepas masker, kita hirup udara segar. Mau nggak mau dengan melepas masker, karena untuk mengurangi efek timbul seperti detak jantung yang cepat yang akan menyebabkan kita nyeri dada ataupun penyempitan pembuluh darah jantung. Kemudian, jadi teman-teman kalau mau ingin pakai masker khusus itu sebenarnya latihan dulu di rumah dengan membiasakan diri dengan latihan di rumah memakai masker yang dengan lubang sempit seperti N95. Mampukah kita latihan di rumah dengan misalnya kita sepeda di tempat bergerak sampai maksimal, mampu enggak dalam 15 menit? Kalau tidak mampu dalam 15 menit kita terjadi detak jantung yang meningkat cepat, napas sengal-sengal, ya memang tidak bisa memakai dengan masker N95.
Ya, memang pada prinsipnya alternatif ya seperti nanti Mas Niko atau teman Mas Niko tadi akan tawarkan, itu memang akan membantu sekali dalam kita bersepeda, terutama dalam hal pencegahan dengan penyakit COVID. Karena dengan alat yang ada HEPA filternya pun kita itu bisa menyaring debu, kemudian bahkan gas tertentu bisa kita saring, misalnya kita melewati sampah-sampah misalnya. Itu kemungkinan kalau maskernya bagus, yang masker utamanya dengan HEPA filter itu tidak akan tercium baunya sama sekali. Kemudian kita dapatkan pencegahan dari virus. Jadi pada penelitian di Jepang tersebut, bahwa tidak ada perbedaan signifikan kita antara memakai masker yang kain dengan masker yang N95 dengan kombinasi alat pendorong udara di situ. Jadi memang cuma dalam hal ini juga ada penting, salah satu pentingnya dalam memakai masker tersebut adalah dalam segi perawatan masker. Biarpun kita memakai masker kain, jika sudah terasa itu berat buat napas karena basah, karena keringat, kita harus ganti. Karena berarti aliran udara kita tersumbat. Kemudian dengan masker yang kombinasi dengan saluran udara pun juga kita harus pastikan bahwa ada kebersihan dalam pembersihan maskernya. Kalau misalnya itu maskernya dari bahan kain kita atau dari silikon ataupun dari apa, harus rajin kita bersihkan. Risiko karena ada mungkin air ludah kita masuk nempel di kain tersebut akan memudahkan timbulnya bakteri. Jadi kita tetap rajin-rajin membersihkan atau mencucinya atau kita disinfektan. Kemudian dengan alat yang penyaring debu tersebut, yang HEPA filter itu juga kita pastikan kemampuan baterainya masih cukup atau tidak. Jangan sampai dalam perjalanan tiba-tiba kita lupa ngisi, baterainya habis atau baterainya sudah rusak dalam hal penyimpanan. Kemudian pemakaiannya sudah berapa lama? Karena pada prinsipnya filternya juga bisa tertutup oleh debu. Jadi seandainya kita memakai masker tersebut, kita harus menyiapkan cadangan filternya. Suatu waktu-waktu kalau memang itu buntu, saat tarik napas kita berat, berarti kita harus mengganti. Jadi bagi teman-teman goes semuanya, pada prinsipnya sebaiknya tetap kita masker, terutama kita goes kalau kita di daerah yang jumlah goesnya banyak, padat, ya. Tapi kalau di daerah yang alam bersih, saya sarankan ya tidak perlulah di situ. Paling cukup kita pakai masker kain saja. Tapi kalau goes di daerah keramaian seperti di Car Free Day atau apa tersebut, atau pas ada sepeda santai, goes santai, rame-rame, itu saya sarankan tetap pakai masker. Karena kita tidak tahu teman kita ataupun sebelah kita atau depan kita sehat atau dia dalam hal ini pembawa virus. Jadi buat teman-teman goes, saran dari saya, kita pakai masker sesuai di tempatnya. Misalnya kalau kita di alam bebas yang tidak ada orang curi daerah zona merah, sebaiknya kita tidak perlu pakai masker. Tapi kalau kita di daerah yang zona merah atau di Car Free Day atau keramaian, saran saya tetap pakai masker. Apakah itu masker kain atau masker yang dengan alat bantu purifying udara atau yang nanti Mas Niko tawarkan nanti. Kemudian saran saya dari teman-teman tetap kalau bisa punya jam tangan ataupun alat pengukur detak jantung dan saturasi oksigen dalam darah. Itu penting untuk mengetahui bahwa kadar oksigen darah kita rendah atau tidak, atau detak jantung kita sudah melebihi batas yang seperti yang ada kita rasakan di jantung. Itu. Ya itulah dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dharma, ya, dokter spesialis paru di Kutai Kartanegara, Kaltim ya, yang sudah nyoba. Saya dapat infonya justru dari Dr. Dharma, ya, dia udah pakai
praktek ya dok ya, pakai Ya, masker yang Sapphire itu seperti di ini gambar. tak Gitu. pakai buat kombinasi di masker nih. Di waktu itu Oh kalau ada gitu. masuk, saya kombinasikan sini. Masuk ke helm Supaya, itu dok. ya helm scuba ini bisa dimasukkan sini. Oh helm scuba itu ya. Oh, Helm oke. scuba. Nah Ya, ya. ini kan alat mirip, ya mana-mana bisa ada. Ini juga fungsinya sama, ada bak filter sama. Om Niko, itu Ya. slide-nya di stop dulu mungkin biar dokter Damanya bisa tunjukin tuh. Bentar. Ya. Nah, Nah, Oh itu. itu teman. Jadi ini kan yang HEPA filter dengan oksigen bisa komunikasi kita dengan scuba kalau kita iseng-iseng aja di daerah tertentu. Kalau saya terpaksa masuk di ruang isolasi, ya terpaksa saya komunikasi ini pakai masker, atau kita bisa ini pakai masker N95, kita robek dikit, masuk tempel ke lubang situ bisa. Jadi ada Cuma dua filter. penempatan pendorong udaranya itu bagaimana yang aman naruhnya, Dokter Dharma? Pada prinsipnya di mana tidak mengganggu pergerakan kita. Misalnya kalau kita cycling ya paling enak ya bisa di kepala, mohon maaf, di kepala ataupun di lengan. Kalau di kaki kan goyang terus malah repot. Karena gini, memang itu ada filternya ya. Tapi kalau lingkungannya ramai atau kondisi ruangan atau lingkungan kita ini khawatir nggak ada virusnya atau apa itu kan memang harus dijaga juga itu meskipun ada filternya ya di alatnya itu ya. Kan kalau bisa saja kita menghindari itu, tapi ternyata masuk juga ke alatnya itu, malah didorong masuk ke kita. Enggak, Nah, itu kira-kira yang paling aman, terlindung, atau bagaimana menaruhnya untuk yang mendorong? Alat yang ini pada prinsipnya pakai HEPA filter, Pak. HEPA filter itu mirip yang dipakai di ruang isolasi untuk penjernihan pembuangan udara-udara yang bebas dari virus. Jadi kalau kita pakai ini, insya Allah aman, Pak. Gitu ya. Karena itu ada asal nyaman naruhnya relatif aman ya. Bukan naruhnya Pak, bukan terkait naruh, karena dia sendiri sudah ada fungsi filternya. Jadi bentar, ada gambarnya kemarin tuh yang punya Niko, bentar. Ini gini, Dokter Dharma, kalau saya pasangnya di depan ini, di saku misalnya gitu ya. Iya. Itu di belakang. Itu ternyata ada orang wahing gitu ya. Nah, itu kena alatnya itu. Enggak masalah. Nah, kalau alatnya enggak masalah. Enggak masalah. Karena itu ada berlapis. Ada 3 lapis kalau nggak salah di situ. Ada lapis filter debunya 1, kemudian ada filter lagi di dalam. Ada filter khusus HEPA filternya. HEPA filter itu yang akan menyaring virusnya. Siap. Berarti teknologi filternya itu yang membuat kita aman ya sebetulnya ya. Tapi makanya tergantung yang kita beli, ada jaminan dari pembelinya atau pembuatnya bahwa ada keterangan bahwa itu benar-benar HEPA filter sesuai standar. Itu aja. Soalnya kan ada yang membuat sendiri. Ya bisa ditunjukin lagi ke teman-teman. Itu kan Dokter Dharma modif sendiri kan? Oh enggak, itu saya beli jadi juga. Cuma saya helmnya udah ada itu. Helmnya ada, beli online aja scuba itu. Oh, tapi saya terus disambung ya. Karena itu kan saya juga lihat lihat ilmu di YouTube atau di negara Eropa Timur kemarin, malah di semua tenaga medisnya pakai itu karena relatif lebih aman karena wajah tertutup total. Cuma kan susah dikomunikasi. Ya itu. Oke, makasih. Dokter Dharma nanti mungkin bisa dilihatin ya. Kita sambung teman-teman ya. Kita sambung ke ini ada pembicara berikutnya. Udah gabung tadi baru datang dari Surabaya ya. Ini Dokter Dripa, dokter kesehatan. Teman saya agak bingungnya ini Dokter Dripa ini ke hat-trick gitu kan ya. FK-nya dari UGM, dari UNER, dari UNS ini ya. Nah, kurang aja ya jadi dokternya gitu kan ya, FK-nya. Dokter
Dripa mungkin bisa share gitu kan ya, karena Dr. Dripa ini yang konsen dan akhirnya memasukkan tuh filter HEPA tadi ya. Itu bisa share sedikit Dr. Dripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kures. Maaf, saya sambil sambil nyetir mobil nih, masih dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Sekarang di Jor, sudah hampir sampai. Tadi terlambat sedikit karena macet. Jadi betul sekali yang disampaikan Dr. tadi, HEPA filter. Saya coba jawab sedikit. Tadi memang HEPA filter itu uniknya pada saat virus sudah tersaring itu dia ke-trap. Jadi kita nggak usah khawatir dia akan balik lagi gitu kan. Karena teknologi yang sama itu digunakan di rumah sakit, di ruang operasi untuk membersihkan udara yang ada di ruang operasi. Dan kalau yang dipakai sama Cak Niko itu respirator itu memang pabrikannya adalah produsen sistem HEPA yang ada di hospital. Jadi teknologinya menggunakan teknologi yang sama. Dan otherwise kita khawatir kalau filternya ternyata cuma kertas-kertas yang disusun itu kan kita khawatir. Jadi saya pikir itu tepat sekali. Dan bahwa ada research yang di Jepang mengatakan perbedaan tidak bermakna, ya banyak faktor yang menentukan itu. Kebetulan background saya dulu memang researcher, ya saya murni researcher waktu saya masih di Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Airlangga. Dan kemudian saya juga mengembangkan research laboratorium di New Zealand, di Auckland. Jadi memang fokus saya di research, tapi biasanya research saya di farmakologi, ya, obat-obatan atau bahan aktif. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang menarik secara saintifik, saya lakukan telaah juga, seperti yang dilakukan Dr. Dharma tadi. Kita melihat di jurnal dan lain sebagainya. Nah, uniknya pada masa sekarang kita new normal ini, penggunaan masker ini kan menjadi extended. Tidak hanya dulu kita butuhkan untuk perlindungan pada saat melakukan tindakan-tindakan operasi. Kalau sekarang kita punya APD dengan 3 level, yaitu level 1, level 2, level 3. Tapi kalau untuk kita umum sebetulnya kan secara umum kebijakan health public policy-nya cukup dengan masker kain. Tetapi pada pengadaan-keadaan khusus kita harus mempertimbangkan level yang lebih tinggi. Yaitu keadaan khusus tersebut, misal penggunaan masker pada jangka waktu yang panjang itu menyebabkan kita bisa secara tidak langsung kekurangan suplai oksigen. Karena apalagi pada sirkulasi tertutup, jadi perputaran O2 dan CO2-nya bisa bercampur di sana, sehingga lama-lama suplai O2 yang bisa diserap oleh sistem pernafasan kita juga turun. Nah, itu akan terukur dengan tadi yang disebut dengan tekanan SpO2-nya, kadar O2 dalam darah kita. Itu lama-lama akan turun. Sebetulnya sebelum itu turun, indikator utamanya sudah disampaikan juga oleh Dr. Dharma tadi. Tekanan nadi kita akan meningkat. Jadi pada keadaan itu semakin turun, nadinya tetap tinggi, meningkat, tapi SpO2-nya nggak meningkat. Nah, pada situasi seperti itulah yang berbahaya, yang bisa membuat kita kekurangan oksigen, dan tergantung situasi dan kondisi atau status tubuh kita, dampaknya bisa macam-macam. Bisa hanya sekedar pusing, kemudian bisa sampai serangan jantung kalau itu ada penyakit-penyakit bawaan sebelumnya. Nah, jadi pengalaman kita dengan yang respirator Airpro yang kebetulan yang ini yang kita sosialisasikan akhir-akhir ini, dengan bahwa dia memiliki 3 level ya. Jadi tekanan udaranya itu kipasnya itu ada 3 level, level 1, 2, dan 3. Jadi kalau penggunaan yang biasa saja cukup dengan level 1, tapi kalau kita goes paling tidak butuh level 2 atau level 3. Nah, secara ilmiah mungkin perbedaan pengukuran tadi hasilnya tidak berbeda bermakna, tetapi pada saat penggunaan fisik, jadi seringkali penggunaan klinis gitu ya kalau dalam medical, tapi kalau dalam sehari-hari kan penggunaan umum banyak faktor. Contoh kita hanya pakai masker biasa, kemudian kita merasa ngap gitu kan. Dengan santainya kadang kita turunkan hidungnya masker itu Mas Niko, jadi di bawah hidung gitu kan. Nah, sebentar saja. Tapi kita kan nggak tahu sebentar itu kalau kita lagi di keramaian atau kita goes di perumahan,
Yang seringkali kalau kita goes di perumahan, walaupun PSBB, ternyata di situ pada nggak pakai masker gitu kan, perumahan-perumahan rural ya. Nah itu saya pikir menambah resiko. Jadi resikonya bukan sekedar tadi dia sudah pakai masker resiko hilang, tapi seringkali kita karena ngap atau nggak cukup rasanya sumpek gitu, kita turunkan ke masker kita. Nah harapannya dengan kita menggunakan respirator, ada kipas yang mengalirkan udara secara aktif, itu tidak terjadi, kita tidak perlu menurunkan masker. Nah uniknya Mas Niko, persis tadi seperti yang untuk scuba itu, masker respirator ini juga bisa kita pasang di masker-masker yang sudah kita gunakan sekarang, entah itu masker bedah ataupun masker yang lain, termasuk kami juga mengembangkan untuk di-connect ke itu masker 3M yang seri 6000 yang seperti astronot itu, yang kiri kanan ada masker. Kami sedang mengembangkan, bentar lagi juga akan kita rilis, sehingga hanya dengan menggunakan respirator yang ekonomis kita bisa dapatkan manfaat tekanan udara tadi. Nah, betul sekali juga ya, bahwa manfaat ini tidak bisa semata-mata karena HEPA tadi. HEPA itu filtrasinya luar biasa. Kalau KN95 kan 95%. Kalau HEPA itu 99,9. Jadi betul-betul terseleksi betul, tersaring betul. Nah, let's say HEPA-nya kita bisa saring 99,9, tapi kita pakai maskernya yang tidak berkualitas bagus. Jadi sumbernya bisa ada dua, dari HEPA-nya sudah pasti bersih, tapi yang dari masker biasa kita itu juga mempengaruhi. Jadi saya pikir itu. Nah untuk kita goes ya, suplai oksigen ini, apalagi saya bukan goeser profesional ya, itu terasa betul kalau saya nggak menggunakan tambahan ini, ya saya harus buka masker gitu kan. Tapi kalau kita pakai respirator, suplai udara segarnya lebih bagus. Bahkan yang menurut saya menarik, sekarang kalau saya naik sepeda di kota, di mana knalpot, polusi itu tinggi, sekarang nafas kita segar, karena udara yang disuplai oleh respirator ini kan segar sekali, karena bersih ya. Jadi bukan hanya masalah virus corona ini sebetulnya juga masalah kita dapatkan kualitas udara yang baik, sementara kita tahu di kota kita polusinya tinggi. Jadi mungkin nanti kalau ada ditanya jawab, silakan. Tapi nggak ngaruh ke performa ya dok ya, karena waktu kemarin kita goes tanjakan tetap nonton ya. Ya, nah kalau performa secara umum kan tergantung masing-masing tuh. Kalau yang sudah biasa naik ya kuat ya. Tapi yang pasti secara suplai oksigennya dia meningkat, logikanya tenaganya juga akan nambah. Tapi kan ada tenaga, ada endurance. Jadi dua-duanya kan faktor yang menentukan. Saya pikir itu. Oke, thank you, Dr. Dripa. Teman-teman, tadi gambaran yang udah kita paparan ya, yang udah kita dapetin dari teman-teman dokter yang juga goes, mereka mengaplikasikan apa yang ada di kesehatan ya untuk ke goes ya. Nah, tidak harus seperti itu. Tadi Dr. Dripa juga ngomong ya, makanya pun harus latihan dulu kalau mau pakai seperti itu, latihan dulu ya. Dan juga kalau tempatnya itu sudah dinyatakan atau kita ke udara yang seger ya kan, ke daerah yang green spot, itu kita nggak perlu pakai ya seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi banyak alternatif yang bisa kita gunakan gitu kan ya. Nah kita sekarang dengar share-nya dari praktisi ini ya. Kita sekarang lanjut ke share-nya dari teman-teman praktisi goeser ya. Ini hari ini ada Om Pei, ada Om Arifin, juga ada Tante Ipung gitu kan ya. Kita lanjut yuk sama teman-teman goeser ya. Untuk aplikasinya di lapangan nih, Om Pei mungkin bisa share nih. Om Pei tiap hari kerja pulang pergi, tadi 27 kilo berangkat, 27 kilo pulang, berarti sekitar 54 kilo setiap hari goes ya. Udah mulai dari berapa puluh tahun yang lalu kayak ini kalau lihat dari Om Pei ini. Ya. Om Pei bisa sharing gitu Om Pei tipsnya goes tiap hari apa segala kondisinya, apalagi kondisi lagi COVID gini, tipsnya gimana Om Pei? Baik, terima kasih Om Niko atas waktunya. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore Dr. Buyung, selamat sore Dr. Dharma, dan selamat sore Dr. Dripa dan teman-teman semua yang lain. Nah, di sini saya lihat tadi banyak senior-senior saya, suhu-suhu saya semua itu ya. Saya hanya mau sharing aja.
perjalanan saya ke kantor itu sekarang sedang senangnya dengan bersepeda. Jadi saya menganggap karena dengan bersepeda itu saya bisa waktu tempuh lebih cepat, terus lebih efisien, hemat biaya, mengurangi kemacetan juga. Coba seandainya semua pegawai menggunakan sepeda, pasti Jakarta tidak akan macet. Terus juga kemudian waktunya juga lebih cepat. Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan keinginan dari saya pribadi untuk melakukan ke kantor dengan bersepeda. Itu awalnya saya lakukan di tahun-tahun 2012, tapi waktu itu saya masih ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, lanjut, dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini saya bisa setiap hari berangkat ke kantor. Yang saya alami ketika COVID ini, memang sebelumnya saya tidak pernah menggunakan masker untuk bersepeda, baik itu ke kantor atau ke tempat lain. Tapi ketika COVID ini dianjuran dari pemerintah untuk menggunakan masker, saya coba dan memang ada kelebihan ada lebih nyaman, paling tidak polusi juga lebih bisa kesaring. Tapi ya memang tergantung kita goesnya juga, Om. Jadi kalau kita memang goesnya santai, mungkin dengan masker yang menutupi wajah atau menutupi hidung itu masih bisa nyaman. Tapi ketika kita sedang latihan atau ketika kita sedang nge-push atau ditanjakan gitu, nah itu masker itu sangat membebani buat menghirup udara, menghirup oksigen itu. Jadi ya saya mohon maaf nih Dok, memang saya pakai tapi ketika ketemu tanjakan saya turunin. Jadi sebenarnya penggunaan masker itu tergantung dari goesnya kita juga. Kalau memang kita goes santai, dianjurkan untuk selalu dipakai. Tapi ketika kita goes yang agak tinggi, ya itu memang akan sangat mengganggu sekali. Terus ya memang ya ini tips juga mungkin buat teman-teman sekalian, ya kita goes nggak usah takut, nggak usah malu atau gimana-gimana, karena saya punya prinsip lebih baik kita diketawain teman daripada kita ditangisin keluarga, gitu Om Niko. Jadi kalau kita akhirnya karena teman bilang, lu nggak kuat nanjak lu, coba dia maksain nanjak, apalagi dengan masker kayak gitu, wah nanjak. Tapi akhirnya malah kejadiannya atau gagal jantung atau serangan jantung kayak gitu kan akhirnya malah ditangisin keluarga. Makanya lebih baik ya udahlah diketawain aja sama teman seperti itu. Terus yang saya lakukan semenjak COVID kemarin adalah selain penggunaan masker, saya juga selalu menyiapkan hand sanitizer. Ketika sampai kantor, saya semprotin ke tangan, paling nggak sebelum saya menyentuh apa-apa di ruangan, saya semprotin dulu tangan saya, kemudian saya mandi. Dan begitu juga ketika saya pulang, sampai rumah juga saya lakukan hal yang sama, buka masker, kemudian semprot-semprot, bersih, dengan hand sanitizer, baru saya mandi dan pegang-pegang yang lain-lainnya. Tapi karena kondisi saat ini, memang kan kemarin itu saya masih WFH ya Om ya, dan kemudian per 1 Juli kemarin kita sudah mulai masuk ke dalam satu departemen itu hanya 30%, masih belum semuanya. Tapi karena usia, makanya saya tetap masih WFH dulu sampai bulan Agustus ini Om. Jadi untuk saat ini saya belum goes lagi ke kantor rutin, tapi ya saya rutin ke goesnya hanya sekitar rumah, entah itu ke Bintaro atau ke BSD, dan itu biasanya saya lakukan sendiri. Gitu. Mungkin itu aja Om sharingnya Om. Ya. Ada tambahan nanti bisa ditanya. Ya, thank you. Oh, baik. Jadi itu ada praktisi goeser kita ya. Oh, satu lagi Om Niko, mohon maaf ya. Om Niko, boleh tambahan satu lagi Om. Ya. Ketika gini Om, mungkin saya hanya ngasih tips aja buat teman-teman ketika dalam kondisi ini kan kita memang harus menambah imunitas kita dengan bersepeda contohnya. Tapi usahakan bersepeda senyaman mungkin, seenak mungkin, jangan berlebihan. Jadi kita untuk teman-teman yang suka touring, mohon untuk tidak dulu gitu loh. Karena saya juga berharap seperti itu gitu. Itu aja. Oke. Ya, makasih Om PI. Nah, tadi Om PI juga singgung yang mungkin kita mengalahkan diri kita sendiri ya gitu ya. Nah, jadi kita juga harus batasi, kita harus pintar-pintar juga ngatur supaya kita tetap aman gitu kan. Nah, kadang ini udah kebelet pengen ngumpul, pengen bersepeda gitu kan ya. Nah, cari-cari tempat yang aman nih. Ada satu tempat ini yang jadi
teman-teman goeser gitu kan ya. Nah, ini Om Arifin mungkin bisa share ya. Good Ride itu jadi jujukannya teman-teman goes ya, salah satu tempat jujukan gitu kan ya. Nah, antisipasinya gimana nih Om Arifin di Good Ride sendiri gitu kan ya. Ketika teman-teman itu datang ke sana gitu kan ya, sehingga tikumnya goes itu juga tetap aman gitu kan, khususnya dari COVID. Silakan Om Arifin. Oke, Pak, makasih atas waktunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Om dan Tante semuanya. Ya, makasih ya udah dikasih kesempatan untuk share tempat tikum pesepeda ya. Nah, khususnya kami dari Good Ride nih mau share sedikit gitu kan ya. Jadi kalau di tempat kita sendiri, kalau boleh share gitu kan. Jadi masa COVID ini gitu kan ya, karena memang dibatasi juga waktunya dan yang lainnya gitu kan. Kita lihat sebenarnya banyak banget di daerah kita di sini itu banyak yang mereka tikum-tikum itu di pinggir jalan dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya menurut saya kurang proper juga gitu ya. Good Ride gimana sih ngatasinnya ya? Pastinya sebelum kita buka gitu kan ya. Dan pada saat kita nanti closing itu kita semprot dulu tuh disinfektan ya, yang pasti yang semuanya dibersihkan ya kan, tempat-tempat duduknya dan sekitarnya semua pasti disemprot. Mungkin nggak tahu nih Om Niko punya foto-fotonya nggak? Karena kalau misalkan lihat di Instagram kita sih pasti ada, kita lakukan itu gitu kan ya. Terus juga tempat-tempat duduk yang pasti physical distancing kita batasi ya, tempat-tempatnya mejanya pun kita batasi, sehingga teman-teman yang mau tikum di sini pun merasa nyaman gitu kan ya, merasa nyaman. Bahkan di sini yang belum tereksplor adalah kalau misalkan kayak tempat cuci tangan dan lain sebagainya, itu kita ada di beberapa tempat kita siapin di tempat kita sendiri gitu kan ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman habis goes mau juga bersih-bersih, kamar mandi di atas pun kita udah siapin juga tuh gitu kan. Jadi nyaman banget buat tempat tikum ya gitu kan, titik kumpul teman-teman goes yang di sekitar daerah kami ataupun di daerah Bintaro dekat Good Ride gitu. Nah, ini yang mungkin banyak juga yang belum saya nggak tahu di tempat-tempat yang lain, bahkan di orang di apa, tapi kami mungkin tikum sediakan tempat tikum yang memang benar nyaman untuk masa-masa seperti saat ini gitu kan. Nah, ini yang memang kita jadi concern juga supaya apa ya, goeser-goeser yang mungkin udah nggak tahan gitu ya mau goes gitu kan ya, mereka udah kangen banget mau goes gitu kan, tapi juga nggak tahu mau gimana. Kami selalu memperhatikan hal tersebut gitu, sehingga teman-teman yang mau goes daerah Bintaro pasti bisa nyaman untuk menentukan titik kumpulnya di Good Ride gitu kan ya. Mereka datang pastinya kita udah semprot lebih dahulu ya kan, mereka mau cuci tangan dan sebagainya, ngobrol, minum gitu kan, itu udah ada physical distancing. Mau mandi pun kita ada di atas kamar mandinya gitu kan. Bahkan loker tempat kalau misalkan mereka juga punya bawa barang-barang mau disimpan pun kita ada lokernya juga gitu loh. Kurang lebih sih itu sih Om Niko yang bisa saya sampaikan terkait Good Ride gitu kan. Kita sangat concern sekali terhadap COVID ini supaya teman-teman goeser sendiri pun juga tetap nyaman ya, walaupun mereka masih mau berkumpul yang pasti tentu terbatas ya kan, tidak banyak-banyak gitu kan. Nah, itu di Good Ride kita sudah siapkan seperti itu. Kalau teman-teman pengen ikutan peduli COVID, ini Good Ride fasilitasi nggak itu Om Arifin? Sangat kita fasilitasi. Kita juga ada itu ya, mungkin mohon maaf saya kelupaan sampaikan gitu kan ya. Kita saat ini juga ngajak teman-teman goeser nih ya. Kita ada yang namanya cyclist vs COVID nih gitu kan ya. Karena tahu sendiri ya, saat ini animo bersepeda ya untuk melawan COVID ini luar biasa sekali gitu kan ya. Nah, ini bukan semata-mata kita mau jualan gitu kan ya, tapi ini lebih kepada ngajak yuk bersepeda semuanya gitu kan ya. Bahwa hasil dari penjualan ini pun kita akan donasikan gitu kan ya. Jadi 10% dari hasil penjualan kita ini kita akan donasikan ke semua mungkin masyarakat yang memang terdampak dari COVID ini gitu. Nah, ini teman-teman yang mau ikut berpartisipasi silahkan gitu kan ya. Good Ride kita fasilitasi untuk semua cyclist ya, sepeda apapun genrenya gitu kan, silakan aja gitu kan, untuk berpartisipasi untuk bisa mendonasikan juga sebagian ya dari hasil penjualan ini. Jadi teman-teman punya kaosnya ya kan, para goeser kaosnya, tapi juga turut menyumbang untuk sesama yang memang terkena dampak COVID ini. Oke. Ya ini
semua bahan-bahannya, materialnya kami jamin semua yang terbaik untuk kita berikan ke semua para goeser ya, karena ini kita pakai yang namanya bahan bambu, nyaman sekali untuk digunakan. Terus juga sablon-sablonnya segala macam ini udah yang terbaik ya yang kita berikan ke teman-teman goeser. Ya, intinya sih di sini bukan mata-mata untuk jualan, tapi kita mau ngajak semua goeser untuk bisa berpartisipasi untuk berdonasi sih. Baik, thank you. Maka nah kita ini sistemnya udah oke gitu kan ya. Nanti aplikasinya kita nih dari Tante Ipung ya kan, ketua Freeport Owners Community ya, yang sudah kemarin launching Goes Smart-nya gitu kan ya. Nah aplikasinya itu dikemas dalam istilah Goes Smart gitu kan ya. Kita coba dengar dari Ipung ya untuk Goes Smart-nya itu seperti gimana, bisa jelaskan gitu. Monggo, Ips. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Niko yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini juga saya menyampaikan salam hormat buat senior-senior pesepeda dan juga kepada narasumber lainnya. Di sini ada praktisi kesehatan tentunya, dokter dan praktisi goes juga. Terus kemudian juga tentunya salam sehat buat rekan-rekan goeser yang sudah bergabung di kegiatan ini. Memang saya membawa satu nama komunitas, tapi di sini sebenarnya saya agak sedikit bingung berawal dari pandemi yang saat itu di Maret ya kurang lebih. Tapi sebagai ketua di sini saya ingin sekali mengajak rekan-rekan awalnya di internal saya aja, di komunitas saya, bagaimana ya ini melihat euforianya yang saat ini kan mungkin bisa kita tandain sekitar Juni ya, Juni awal itu teman-teman bersepeda itu udah mulai rame karena mereka juga sudah lama kan nggak bersepeda. Nah akhirnya dengan ada inisiasi dari dokter, dari kebetulan pesepeda senior juga, dan beliau itu juga untuk pengalaman bersepedanya udah malam melintang lah, tidak hanya di wilayah NKRI, tapi juga sudah ke internasional juga, jadi pengalamannya udah luar biasa. Dan kebetulan beliau juga seorang dokter perempuan, yaitu Dokter Aristi. Jadi beliau juga sama, berdua, Mbak, saya tuh melihat ini kondisi semakin rame, teman-teman bersepeda sudah nggak tahan lagi, makanya saya akhirnya mengeluarkan suatu gimana cara tips bersepeda yang aman gitu, karena kita tidak mungkin melarang orang, tapi kita sebisa mungkin kita meminimalisir resiko dari penularan timbulnya klaster baru dari pesepeda. Jadi Dokter Aristi ini memang dia mencetuskan SMART itu yang S-nya itu sendiri adalah solo riding atau small group. Jadi kalau sebisa mungkin di masa pandemi ini ya, ini khusus masa pandemi aja. Kalau bisa sih kita solo riding. Terus nah ini supaya kita tidak tahu kan, kita yang di rumah aja belum tentu ya, kita tuh tidak reaktif ketika dites atau di swab nanti hasilnya seperti apa. Terus kemudian juga apalagi kalau kita kumpul, kita belum tahu, kita sekeluarga kita belum tahu juga kan kondisinya seperti apa atau teman-teman terdekat kita seperti apa kondisinya. Itu yang mesti dicermati. Kemudian juga small group dalam artian ya memang kondisi atau sekarang tingkat kejahatan kan agak, terutama yang menimpa teman sepeda ya, itu udah banyak kita dengar berita-beritanya. Jadi kalau memang kita tidak berani untuk solo riding, ya bolehlah kita mengajak teman, tapi disarankan untuk untuk lingkup yang kecil aja, small group. Jadi kita masih tetap bisa bareng-bareng dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian untuk M-nya itu sendiri adalah masker. Penggunaan masker tadi mungkin sudah dijelaskan oleh praktisi kesehatan, ada Dokter Dharma, ada Dokter Dripa juga, terus kemudian ada Dokter Buyung, yang kaitannya dari penggunaan masker itu bagaimana sih sampai teman-teman akhir-akhir ini banyak kejadian berimbas pada kesehatan mereka. Jadi tetap kalau di kami dalam penggunaan SMART itu, jadi penggunaan masker itu tetap digunakan di saat keramaian, dan seperti yang tadi Dokter Dharma juga jelaskan, terus kemudian juga saat kita mungkin speed kita
tinggi ya, untuk teman-teman bersepeda yang speednya tinggi kan tidak memungkinkan menggunakan masker. Terus kalau memang kita dalam keadaan speed yang rendah, ya itulah kita diharuskan menggunakan masker. Tapi tentunya ada suatu kondisi ketika kita sudah merasa nafas kita sudah tidak enak, ada baiknya kita berhenti. Berhenti pun kita harus memperhatikan lingkungannya. Kira-kira aman kita untuk membuka masker. Jika tidak dalam keramaian kan tentu bisa kita turunin sebentar, kita ambil oksigen supaya kita bisa memberikan peluang untuk bernapas yang enak ke dalam tubuh kita. Terus kemudian juga diusahakan setiap goes menyarankan dalam smart ini supaya teman-teman itu bawa masker cadangan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ada kemungkinan masker itu nanti basah atau apapun itu. Terus kemudian, tapi jangan lupa ketika kita membawa masker cadangan, kita membawa juga kalau bisa plastik kecil untuk membuang masker itu. Jadi kita tidak sembarangan. Jadi pesepeda pun bisa menerapkan konsep kita tidak membuang sampah sembarangan, terlebih dalam masa pandemi seperti ini. Membuang masker ada baiknya kita taruh dulu di dalam plastik, kemudian kita baru buang ke tempat sampah. Terus kemudian untuk A-nya itu sendiri armet. Jadi kita melindungi sekitar tangan dengan menggunakan glove. Mungkin tadi ada sedikit informasi dari Dr. Buyung bahwa ataupun Dr. Dharma tadi bahwa untuk penggunaan glove itu sendiri karena bahan yang digunakan untuk rekan-rekan pesepeda mungkin tidak terlalu menangkal droplet itu sendiri, tapi setidaknya kita bisa melindungi dari dingin ataupun dari panas, kemudian juga kita meminimalisir untuk tidak bersentuhan langsung. Walaupun nanti selepas kita menggunakan glove, kita tetap harus cuci tangan. Terus kemudian juga, kita menggunakan lengan panjang ini juga sama halnya seperti itu. Memang banyak tim medis yang mengatakan bahwa dan banyak penelitian mengatakan bahwa untuk virus itu sendiri tidak airborne, tapi ada artikel beberapa yang mengatakan bahwa ketika kita goes tidak menutup kemungkinan, misalnya saja nih ada teman yang menggunakan helm atau jaket yang sebelum dia berkendara itu mungkin naruhnya entah di bawah atau jaketnya sembarangan, yang kita nggak tahu sebelumnya siapakah yang menempati tempat itu, apakah mungkin ada orang bersin atau seperti apa, droplet yang muncul ketika kita berbicara, terus tiba-tiba dia gunakan untuk sepeda motor terbawa angin, itu kan bisa aja, tapi tidak airborne, memang tidak airborne. Kemudian segala macamnya, di sini saya hanya ingin mengajak rekan-rekan menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan hal yang mungkin semudah mungkin lah gitu. Terus kemudian untuk R-nya itu sendiri adalah rute. Jadi rute itu kita sebaiknya memilih tempat yang tidak terlalu ramai. Kalau di kota-kota ini kan seperti rekan-rekan tahu, kemarin waktu pembukaan CFD itu luar biasa ramainya. Nah, hal seperti itu sebaiknya dihindari dulu. Saya menginginkan rekan-rekan yang di komunitas saya ataupun yang di tempat lainnya itu juga sebaiknya dihindari dulu lah tempat-tempat yang ramai seperti itu. Kemudian juga timing untuk T-nya itu sendiri timing. Timing itu sebaiknya pagi-pagi hari sekitar jam 6 itu selain sinar matahari juga bagus buat tubuh kan juga maksudnya udaranya juga masih seger ya. Tapi ini masih ada, kalau untuk T-nya itu timing masih ada korelasinya dengan solo riding atau small group. Jadi sebisa mungkin kalau memang situasi atau kondisinya tingkat keamanannya dirasa tidak memungkinkan untuk kita bersolo riding, timing yang di pagi hari itu kita bisa mengajak teman. Gitu. Jadi sebenarnya smart ini bukan semata-mata dari komunitas saya, tapi kerjasama banyak komunitas yang diinisiasi oleh Dr. Aristi itu sendiri. Jadi kita hanya berupaya aware dengan teman-teman dan melihat euforianya benar-benar luar biasa lah kalau menurut saya. Dan di sini juga masih banyak teman yang mengabaikan penggunaan masker. Jadi masker itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Dama. Sebenarnya masker itu tetap harus di dalam keramaian, tapinya tidak dalam speed yang tinggi. Jadi saya masih melihat banyak rekan-rekan komunitas yang masih abai dengan itu. Jadi ketika mereka berfoto-foto itu mereka masih yang ketawa-ketawa, mungkin nggak apa-apa orang lagi foto kok kan biar kelihatan mukanya. Itu nggak apa-apa sih. Cuma kan ya tetap aja kita kalau bisa ya saat sebelum buka itu tetaplah masker tuh ada lah di kita tuh dibawa. Jadi smart ini sebenarnya jauh lebih mudah lah, nggak ribet gitu. Kalau dibanding tadi kan sudah kawan kita tentang COVID yang korelasinya dengan bersepeda itu kan tadi praktisi kesehatan semua sudah menjelaskan
kita masih menghitung heart rate-nya, kita masih itu memang itu sangat sangat prinsip gitu. Tapi makanya itu untuk smart sendiri sebenarnya kita memberikan jalan yang agak lebih mudah lah gitu. Dan makanya untuk sosialisasi smart itu sendiri kita pun membuat suatu ini seperti kaos yang kita buat ini sebenarnya untuk teman-teman aja sih. Dan ini pun penghasilan hasil penjualan. Kalau tadi Om Arifin mungkin versus COVID ya. Kalau kami kan sudah pernah membuat versus COVID-nya. Kalau sekarang kami membuat bagaimana sih supaya teman-teman itu bisa sepeda, tapi kita mengingatkan saja gitu. Jadi di belakang di punggungnya ini ada tulisannya smart itu apa aja, S-nya itu apa, M, A, R dan T-nya itu apa saja. Jadi hanya sekedar untuk berkontribusi memutus mata rantai COVID yang mungkin tidak seberapa, hanya sedikit sekali dari teman-teman pesepeda yang tidak untuk bikin ribet. Dan penjualan dari kaos ini pun nanti akan kami donasikan buat orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya seperti itu sih Om Niko. Jadi saya membawa konsep komunitas itu ya hanya sekedar ingin mengingatkan, tapi dijalankan atau tidak itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Mereka yang lebih paham kondisinya mereka. Saya mempunyai tanggung jawab mental sebagai ketua untuk mengingatkan saja seperti itu. Oke, thank you Ipung ya. Jadi konsepnya smart ya untuk teman-teman goeser gitu kan ya. Nah, itu kemudian di sini ada Om Ivan ya, mungkin bisa share gitu kan ya. Jadi tadi salah satu smart tadi kan ada solo, small group begitu kan ya. Ada kemudian pakai masker ya, arm ya, kemudian pemilihan rute ya, R-nya rute, yang kemudian T-nya timing gitu kan ya. Nah, ini kemudian juga ada apa Urban Cyclist Indonesia gitu kan ya, dengan tujuh mini loop-nya itu Om Ivan bikin inisiatif nih ya, bikin inisiatif nih Om Ivan untuk memfasilitasi itu sehingga teman-teman yang khususnya yang newbie ya, yang milenial kan ini sekarang katanya pesepeda tumbuh 1000%, itu nggak tahu caranya gimana apa segala gitu kan. Nah ini difasilitasi sama Om Ivan, dibikin nih suatu komunitas, suatu bentuk ya, namanya Sepeda Sehat Indonesia ya, Om Ivan ya, yang memfasilitasi goes itu tadi ya, goesnya small group ya, ini dibimbing untuk goesnya supaya small group, kemudian rute-rutenya juga dipilih yang green route ya, green riding ya, sehingga mereka pun nanti kalau ngap bebas buka masker pun juga nggak masalah karena daerahnya pun juga daerah bukan rame ya, timingnya pun juga ya pagi gitu kan. Nah, monggo Om Ivan mungkin bisa share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, lagi di jalan ya, lagi di Jawa Tengah kayaknya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu buat Om Niko selaku moderator yang arrange acara ini karena memang bertepatan dengan 3 bulannya kita lockdown. Saya kebenaran 3 bulan itu sama sekali nggak keluar kota. Dan kebenaran karena kerjaan saya tuh di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jogja, ini mau nggak mau karena Jogja sudah mulai aktif lagi, Jawa Tengah juga memang sempat sudah relaksasi, tapi tiba-tiba kasusnya kurvanya naik lagi, jadi diberlakukan lagi pengetatan, mulai dari sekitar awal Juli kemarin ketat lagi, tapi ya kita pelan-pelan sudah mulai beraktivitas rutin untuk mencari nafkah lah, kira-kira gitu ya Om Niko ya. Saya juga ingin menyapa senior saya, Om Arifin, Om Pei, ini teman dekat. Tahun lalu kita mengadakan acara juga ya Om Pei ya, tapi nggak virtual, alhamdulillah. Tahun ini mau nggak mau virtual. Tante Ipung, terima kasih udah bisa join. Sangat inspiratif sekali konsep goes smartnya yang tadi dijelaskan. Kita sebenarnya juga di belakang layar ada ngobrol-ngobrol dengan Tante Aristi mengenai konsep goes smart ini. Dan kita coba sundul-sundul juga seperti Om Niko sampaikan. Kita ingin menyampaikan ide juga bahwa goes yang anti kerumunan, anti mainstream ke tempat-tempat yang beresiko menjadi klaster karena terlalu ramai. Saya mungkin sebut beberapa titik yang ramai banget. Bukan berarti saya sendiri nggak ke sana, tapi dengan dengan timing yang tepat bisa aja kita datang ke tempat seperti misalnya JPG ya Om Niko ya.
JPG itu kan seperti pasar sepeda kalau sudah Sabtu Minggu. Cihuni juga begitu, karena memang trek-trek seperti itu favoritnya para goeser. Nah, kita coba datang dengan sebuah ide yang tadi Om Niko bilang sebagai green riding. Kemudian kita juga cari rute yang kita sebut green routes. Jadi kita rencanakan trek yang akan kita lalui itu nggak lewat tempat-tempat yang berkerumunan orang atau pasar-pasar yang padat, apalagi melewati traffic yang macet gitu kan, karena di daerah Tangerang Selatan, Bogor, Depok sendiri kan banyak banget ya Om Arifin ya, rute-rute atau Om Pei ya, nggak jauh dari rumahnya Om Pei misalnya, itu ada green spot misalnya Jembatan Gantung Curug misalnya gitu kan. Nah ini kita mau sekaligus dalam rangka era pandemi, kemudian nanti transisi atau nanti new normal, ya kita mau coba perkenalkan beberapa spot-spot yang hijau, jalur hijau juga, jalur-jalur yang green spot atau green routes tadi. Ya kalau memang teman-teman atau adik-adik, yang mungkin kita sebut adik-adik atau milenial-milenial yang baru mulai-mulai goes, bisa kita arahkan untuk goes ke area-area seperti itu kan, kenapa tidak ya Om Arifin ya? Mungkin senior-senior di sini nanti kita mintakan sarannya juga. Gimana nih adik-adik ini kita biar nggak ngumpul di, kemarin saya dapat kabar di Bintaro, di depannya di depannya Gramedia itu ada yang ditabrak tuh Om Niko. Ada goeser junior yang ketabrak gitu karena terlalu rame ya. Kemudian di di Bintaro sektor 10 kita juga di depan kampus UPJ itu saya dengan teman-teman urban cyclist sejak setahun yang lalu itu kan mempromosikan daerah yang relatif masih sepi waktu itu karena jalanan sekitar 3 km itu 4 jalur ya, jadi 2 jalur boulevard dan 2 jalur berlawanan, itu sangat ideal untuk ngelup kira-kira gitu. Makanya kita sebut mini loop karena jaraknya ngelupnya 3 km, 3,5 km, dan itu cocok banget buat seli. Nah, ternyata selama pandemi ini di luar dugaan animo goeser-goeser itu luar biasa dan nggak ada bedanya dengan pasar akhirnya gitu loh. Nah, mau nggak mau kan kita coba kreatif, kita explore jalur-jalur di sekitaran UPJ itu, sehingga muncullah beberapa tanda kutip trek-trek yang kita bisa sebut misalnya UPJ mini loop plus, kemudian ada lagi UPJ ke apa tadi Om Niko yang Om sebut ada ikan bakar itu ya Om ya, ikan asap. Udah Yunus. Ya. Nah, artinya kita bisa membuat alternatif pilihan rute misalnya 15 sampai 35 kilo yang mana ya anti rame-rame gitu loh. Kemudian kita juga bisa sambil sosialisasikan bersepeda dengan teknik yang saya juga pelajari dari Om P yang keren dan menyehatkan gitu. Sehingga saya waktu itu dengan Om Niko, ada senior saya juga Om Kang Abi namanya. Kang Abi nggak bisa hadir hari ini karena harus marsalin orang katanya. Jadi kita coba kita buat aja deh klub yang namanya Sepeda Sehat Indonesia. Nah, tujuannya kita goes, sehat, bahagia, tapi tetap aman dari paparan atau memaparkan COVID ke teman-teman. Kira-kira intinya itu Om, kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman goeser yang juga punya jalur yang keren. Om Arifin saya yakin banyak banget ini koleksi jalur-jalurnya ya Om ya. Terus ada tempat-tempat spot-spot foto, spot-spot kuliner, tapi yang kita ajak ownernya agar supaya mereka juga aware gitu. Jangan sampai goeser-goeser ini nyerbu rame-rame dan itu nanti jadi klaster lagi gitu. Nah, nanti Om Niko bisa cerita sedikit. Kita ada 1-2 tempat seputaran UPJ yang dengan ownernya kita ingin juga pelan-pelan mengajak teman-teman goeser untuk menikmati lah suasana rindang dan suasana sahdu ya Om Niko ya. Saya rasa mungkin poin itu monggo nanti teman-teman Om P, Om Arifin dan Tante Ipung juga
saling share mengenai ide green riding, green routes, dan green spotnya. Saya rasa itu lebih kurangnya Om Niko. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi oke, terima kasih Om Ivan ya. Jadi tadi udah kita dengar semua dari narasumber ya mengenai mulai dari gimana kita bersepeda sehat ya, khususnya untuk jantung karena banyak berita-berita pesepeda yang terkena serangan ketika goes ya, kemudian pemakaian masker ya yang tepat ya sesuai dengan kegunaannya ya dari dokter paru juga ya, kemudian juga alternatif dalam pemakaian masker ya. Kita dan juga gimana aplikasinya di teman-teman dalam goes ya, termasuk tikumnya dan juga smart riding-nya khususnya dalam masa pandemi seperti ini ya, bahkan juga sudah ada yang berinisiatif untuk membuat sarananya ya sehingga yang goeser-goeser baru ini bisa melakukan atau bersepeda dengan aman dan nyaman ya, dan juga kami dari Good Ride ya Om Arifin ya juga memfasilitasi sehingga kita juga bisa bantu teman-teman untuk tetap baik dalam bersepeda ya sesuai dengan moto kami untuk Good Ride gitu kan sebagai pesepeda yang baik. Itu teman-teman. Nah kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada teman-teman yang tanya mungkin ada sedikit waktu ya 1-2 gitu kan ya. Kalau ada pertanyaan monggo jawab tanya karena ini juga menjelang maghrib. Dan juga tolong untuk feedback-nya diisi, supaya kami tadi bisa memberikan apresiasi dan memberikan hadiah kepada mereka yang beruntung, yang mengisi feedback. Ya, kami ada dari Good Ride, ada masker Good Ride, ya, yang kita berikan kepada yang beruntung, dan sponsor lain juga nanti ada hadiah-hadiah. Gitu. Ya kan, kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, baik kepada narasumber atau kepada yang lain-lain. 160. Kalau tidak ada yang bertanya tadi di chatnya tadi akan dijawab. Kita minta kesediaan untuk teman-teman foto bersama dulu. Silakan untuk dinyalakan videonya supaya kita bisa abadikan. Silakan teman-teman. Silakan videonya kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Oke. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, nanti kata saya itu. Baik. Baik teman-teman, Om dan Tante. Hari ini kita sudah banyak mendapatkan masukan ya. Terima kasih kepada Dr. Letkol Buyung ya dari Rumah Sakit Angkatan Udara ya, yang sudah share mengenai tips supaya jantung kita juga tetap sehat ya. Dan terima kasih kepada Dr. Dharma, spesialis paru ya dari Tenggarong, Kalimantan ya. Sorry ini ganggu maghribnya karena sana pasti sudah maghrib, ya, maghrib duluan. Ya, yang sudah share juga tadi mengenai gimana indikatornya atau tipsnya menggunakan masker yang benar ya. Juga kepada Dr. Pasha ya, Dr. Dripa ya juga sudah share tadi mengenai risetnya ya, sehingga Dr. Pasha mendatangkan suatu alat yang tadinya digunakan untuk kedokteran ya, tapi coba diaplikasikan untuk teman-teman goeser. Dan juga terima kasih kepada Om PI ya yang juga sudah share tadi mengenai tipsnya untuk tetap beraktivitas ya, menggunakan sepeda sehari-harinya gitu kan ya, tapi tetap aman dari COVID. Terima kasih Om Arifin yang sudah share juga tempat tikum bersepeda yang aman dan nyaman, yang dijamin aman nyaman. Terima kasih juga Tante Ipung ya yang sudah share mengenai smart riding ya, konsep smartnya gitu kan ya. Dan juga kepada Om Ivan yang juga sudah berinisiasi meluncurkan sesi ya sepeda sehat Indonesia sehingga bisa dalam periode ini teman-teman yang aktif bersepeda khususnya yang baru-baru bisa mendapatkan tempat dan cara bersepeda yang benar, yang nyaman, yang aman gitu kan ya, dengan green riding-nya, dengan green spot-nya gitu kan ya, dengan small group-nya ya.
ngebantu yang tadi smart yang sudah dicanangkan atau digaungkan oleh Tante Ipung ya, sehingga bisa itu diimplementasikan. Saya Om Niko ya. Teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya Om Niko. Sudah Om Ivan, kita closing karena bentar lagi maghrib gitu ya. Jadi sekali lagi lagi hunting sunset nih di Parangtritis nih. Waduh, lagi ini ya sunset. Oke, kalau gitu teman-teman, saya akhiri, saya tutup untuk acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Ivan. Ada yang main para layang nggak di sana Om Ivan? Ya ada Om, rame Om, udah mulai Om. Para layang ya? Iya, tapi ternyata jam 7 harus ditutup, dibubarin. Jadi ini udah mulai arus balik pulang ke Jogja nih tadi. Saya malah timingnya mereka pulang, saya baru datang gitu. Oh, oke. Kang Abi tadi saya ajak loh, tapi dia lagi nggak bisa. Oh gitu. Ya. Gitu. Oke lah. Seminggu lagi saya masih seminggu lagi masih keliling dulu nih. Sip. Baiklah kalau gitu. Sampai ketemu Kang Ivan. Thank you ya Om Arifin ya. Thank you Om.